perkuliahan kita. Ya, yang mana untuk sesi tanya jawab nanti itu hanya boleh diajukan ketika sudah selesai presentasi ya, yang boleh diajukan sudah selesai presentasi. Kemudian hanya dibatasi maksimal 9 penanya. Yang lain kalau misalnya mau misalnya tidak sempat tanya gitu tapi mau mendapatkan poin, silakan bisa di bagian menanggapi jawaban. Kemudian berikutnya bagi yang bertanya tolong tidak membuat forum baru ya, jadi silahkan di forum yang sudah tersedia. Di situ saya sudah di forum diskusi 5, kemudian di dalam diskusi 5 tuh ada namanya tanya jawab ya, jadi silakan Anda ajukan pertanyaannya di tanya jawab. Lalu untuk materi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sektor publik ya, yang mana pokok-pokok bahasannya nanti ada tentang laporan keuangan sektor publik, lalu ada tentang siapa saja pengguna dari laporan keuangan itu, terus hak-hak dan hak dan kebutuhan dari para pemakai laporan keuangan. Kemudian bagian akuntansi sektor publiknya itu akan kita fokuskan pada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke gitu. Kelompok 4 sudah siap ya? Mas? Ya, Bu. Oke, kalau kelompok 4 sudah siap, maka presentasi saya persilahkan ya. Mas langsung diambil alih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Riki Saldi, dan teman saya, Muhammad Dini. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian akuntansi sektor publik yaitu suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik, untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat, dan lembaga non-pemerintah. Bahkan rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini. Mohon maaf saya interupsi Mas Riki. Mas Riki pakai headset atau di depan laptop? Apa pakai HP? Headset, Bu. Oke, mungkin bisa diketin ke itunya ya, bagian mikrofonnya gitu ya. Karena suaranya jauh terus dekat jauh dekat gitu, Mas. Oh ya, hujan, Bu. Ini Oh, udah ya. Tadi saya di speakernya malah, Bu. Oh gitu. Ya udah, oke silakan lanjut. Lanjut. Tujuan akuntansi sektor publik untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Ada dua macam jenis tujuan. Yang pertama, manajemen kontrol, dan yang kedua, accountability. Karakteristik dari akuntansi untuk sektor publik. Karakteristik akuntansi ini berfokus pada dua hal, yaitu satu, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan. Yang kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.
Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Lalu masuk ke laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu perusahaan berupa 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu, berupa aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Ini adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan secara keseluruhan, berupa pendapatan, beban, dan laba atau rugi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas berupa retained earnings awal, laba rugi, pembagian dividen, dan retained earnings akhir untuk periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Suatu laporan yang menggambarkan arus kas selama satu periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan. Yang kelima, catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku harian, buku kas atau bank, buku penjualan, buku pembelian, buku serba-serbi, buku besar, sub buku besar. Bukti-bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau bank, faktur penjualan, jurnal voucher, dan lain-lain. Lalu, siapa saja pemakai laporan keuangan sektor publik? Yang pertama, pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Lalu investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Hak pemakai laporan keuangan sektor publik. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu 1. Hak untuk mengetahui. Hak untuk mengetahui terdiri atas 3. Mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, hak untuk diberi informasi. Dan yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Ada 6. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan memberi bantuan membutuhkan informasi tentang keberadaan dan penggunaan dana yang diberikan untuk mengetahui ketataan pemerintah pada fiskal dan ketataan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan
dan pengendalian organisasi dan pengukuran kinerja. Yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Hilmi. Oke, selanjutnya tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi dalam menilai pelayanan yang diberikan serta kemampuannya untuk melanjutkan pelayanan tersebut. Yang ketiga, menilai kinerja manajer dalam pengelolaan aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan sumber daya kas, utang, pembayaran serta faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Selanjutnya, akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik adalah turunan dari akuntansi manajemen. Secara definisi, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengalisaan, pengakumulasian, pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen perencanaan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen sektor publik sebenarnya tidak berada dengan akuntansi manajemen sektor swasta. Hanya terdapat perbedaan dari karakteristiknya saja dalam lingkup sektor publik. Sehingga untuk menerapkannya diperlakukan beberapa penyesuaian. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik yaitu untuk menyediakan informasi agar dilakukan pengambilan keputusan dalam ekonomi, sosial, dan politik. Pengaruh ketiga aspek tersebut sangat besar pada organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan dalam merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya, pelayanan dan tarif pelayanan, serta penilaian kinerja. Sehingga dengan adanya akuntansi manajemen, seluruh kegiatan dalam organisasi sektor publik dapat dikelola dengan baik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran. Yang kelima, penentuan biaya dan tarif pelayanan. Yang keenam, penilaian kinerja. Fungsi akuntansi manajemen sektor publik. Ya, yang pertama, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer politik. Selanjutnya, aktivitas akuntansi manajemen sektor publik. Partisipasi dalam proses perencanaan merupakan level strategis maupun dalam level operasional dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal, seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua, inisiatif dan penyusunan
tuntunan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal, seperti penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga, kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja. Pemberian laporan berkala, baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antara target dengan realisasi anggaran. Selanjutnya, akuntansi keuangan sektor publik. Langkah menyusun akuntansi keuangan sektor publik yaitu mempelajari masalah di tahap pertama dan penelitian dengan cermat. Yang kedua, melakukan pengamatan secara fokus dan membentuk analisis sebagai asumsi dasar. Yang ketiga, membuat serta menyebarkan memorandum diskusi pada pihak yang berwenang, mengadakan diskusi publik. Yang keempat, mencermati hasil diskusi publik dan memorandum diskusi. Yang keenam, kemudian mempertimbangkan hasil analisis dengan cermat dan bijaksana. Yang ketujuh, menetapkan draft awal yang telah disusun berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedelapan, jika ada pendapat tertulis, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan isi pendapat tersebut. Kemudian memutuskan menertibkan pernyataan yang digunakan sebagai SAKSP. Aplikasi akuntansi keuangan sektor publik. Contohnya, Indonesia telah mempraktekkan akuntansi keuangan pada sektor publik. Pada organisasi BUMN, tepatnya perusahaan umum telekomunikasi. Perusahaan tersebut telah menggunakan akuntansi keuangan pada sektor publik dengan baik sejak tahun 1989. Meski sempat dijajah oleh para birokrat karena dianggap terlalu mudah dijadikan tambang politik. Namun perusahaan umum telekomunikasi telah membuktikan kesuksesan administrasi. Teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, akuntansi kas. Yang kelima, akuntansi akrual. Oke, yang terakhir, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sektor publik. Untuk akuntansi manajemen, yaitu terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Yang kedua, cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, yang pertama terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang bersifat laporan yang historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Oke. Kok cuma oke doang, Mas? Baik ya, terima kasih pada kelompok 4. Kemudian sebelum kita lanjut ya ke sesi diskusi learning, mungkin saya ingin menambahkan beberapa tambahan mengenai materi hari ini, malam ini gitu. Oke. Bu, minta maaf Bu, laptopnya ini itu baterainya habis. Apa Mas? Laptopnya teman saya ini baterainya habis. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah bisa absen dan ikut sempat masuk ya. Iya. Oke. Ya, jadi untuk laporan keuangan saya rasa Anda sudah cukup paham ya. Iya, Mas. Ya, Bu. Mas, tolong dimatiin dulu, Mas. Itu Mas mikrofonnya gantian ya. Biar soalnya nggak double. Oke, jadi untuk laporan keuangan saya rasa Anda sudah cukup paham ya, familiar. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Kemudian kalau laporan keuangan itu bisa dibagi penggunanya gitu ya, secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada pengguna secara internal dan ada pengguna secara eksternal. Ya, lalu untuk hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik
Itu hak dasarnya itu ada 3 ya, setidaknya itu adalah hak minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang pertama ada right to know atau hak untuk mengetahui. Mengetahui apa? Ya mengetahui bagaimana pemerintah itu dalam menjalankan amanat dari rakyat ya, dari masyarakat. Bagaimana pengelolaan dana dari masyarakat, anggarannya, kemudian bagaimana apakah program-program kerjanya itu sudah bisa dijalankan semua, seperti itu. Sudah terpenuhi semua belum sasaran-sasaran dan tujuannya, kayak gitu ya. Lalu right to be informed atau hak untuk diinformasikan. Ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara itu. Rakyat harus diberitahu informasinya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memberitahu hal-hal yang positif, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu yang negatif itu pun harus diungkapkan. Lalu yang berikutnya adalah right to be listened to atau hak untuk didengar aspirasinya. Ya, ini berkaitan dengan keinginan masyarakat tuh ingin apa, lalu mungkin ada surat suara gitu ya dari masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu untuk right to be listened to ini dia teknisnya itu kita melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPR dan DPRD ya. Jadi mereka para wakil rakyat ini ya memang seharusnya itu adalah menyampaikan atau meneruskan aspirasi dari publik atau masyarakat. Lalu fungsi ya serta tujuan dari laporan keuangan sektor publik itu ada banyak ya, tadi sudah disampaikan. Yang pada intinya laporan keuangan sektor publik itu dibuat memang berfungsi untuk satu sebagai alat ya atau tools dari pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya. Maksudnya terhadap pengelolaan keuangan negara, terhadap pelaksanaan anggaran yang sudah dibuatnya, sudah dijalankan oleh pemerintah, itu pemerintah harus bertanggung jawab pada masyarakat. Caranya ya lewat pembuatan laporan keuangan ini ya gitu ya. Kemudian kalau kita masih ingat di pertemuan pertama, tantangan bagi pelaksanaan akuntansi pemerintah ya itu adalah diharapkan lembaga pemerintah itu bisa menggunakan ya atau mengadopsi new public management, yang mana dari new public management sendiri itu sangat berkaitan erat dengan value for money. Sementara value for money itu ada 3 aspek yang sangat diperhatikan, yaitu ada aspek efektivitas, kemudian efisiensi, dan ekonomis ya. Jadi hal itu yang harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan suatu keputusan. Kemudian dari faktor-faktor itu pula pemerintah harus concern ya agar bisa melakukan pengelolaan anggaran gitu ya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Berikutnya masalah akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sektor publik. Ya, sebelum ke situ mungkin saya akan mau menambahkan informasi gitu ya tentang apa sih perbedaan atau perbandingan ya antara laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan swasta atau laporan keuangan sektor bisnis. Nah, laporan keuangan sektor publik di sini kita fokusnya pada pemerintah gitu ya. Untuk laporan keuangan sektor bisnis, karena mereka itu profit motif ya atau motif utama mereka adalah mencari profit, maka fokus di dalam laporan keuangan sektor bisnis ini adalah fokus finansial. Kemudian kalau di pemerintah ya, karena pemerintah itu keuangan negara, ini sudah kita bahas di minggu lalu ya, keuangan negara itu ada 2 pemegang kekuasaannya. Yang pertama yang dipegang langsung atau dikuasai langsung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yang tidak dikuasai langsung oleh pemerintah atau diwakilkan. Nah, yang tidak dikuasai langsung oleh pemerintah ini dalam bentuk BUMN maupun BUMD. Yang mana kita tahu kalau BUMN atau BUMD itu bentuknya paling umum adalah berbentuk perusahaan. Yang mana kalau perusahaan itu pasti dia sedikit banyak atau bahkan malah mungkin memang perusahaan itu ya sama dengan sektor bisnis gitu ya.
Makanya banyak BUMN, BUMD yang sudah go public, kemudian sudah bisa memperjualbelikan sahamnya, kan. Nah, karena ada dua kubu gitu ya, bisa saya bilang di organisasi pemerintahan, ya, maka organisasi pemerintahan yang berupa BUMN, BUMD tadi, fokus fokus laporan keuangannya itu sama seperti sifat fokus organisasi sektor bisnis, ya. Jadi fokus untuk BUMN BUMD adalah finansial. Sementara kalau yang laporan keuangan organisasi pemerintahan yang lain, selain yang dipegang langsung ya, itu ya, yang dikendalikan oleh pemerintah langsung, itu dia fokusnya secara politik. Lalu kinerja, karena di swasta atau di sektor bisnis itu fokusnya adalah finansial, maka kinerjanya pun diukur secara finansial. Nah, kalau yang pemerintah itu pengukurannya bisa finansial, bisa juga yang non finansial. Lalu pertanggungjawabannya kalau di sektor bisnis, ya, karena pemegang kekuasaan itu ada di tangan para pemilik saham, ya, bahkan keputusan tertinggi itu berdasarkan RUPS, rapat umum pemegang saham, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gitu ya, operasional perusahaan itu pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham. Ini kalau yang di sektor bisnis, ya. Tapi kalau yang di sektor pemerintah, pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat, tetapi melalui lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, DPR, DPRD. Lalu kalau di sektor sektor bisnis gitu ya, fokus laporan keuangannya itu secara keseluruhan, ya, satu kesatuan untuk organisasi secara keseluruhan. Tapi kalau yang fokus pemerintah, laporan keuangan pemerintah itu fokus per masing-masing bagian dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau di laporan keuangan sektor bisnis itu tidak terlalu merinci, ya, mengenai perkiraan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini termasuk diantaranya adalah kira-kira perusahaan itu akan melangkah seperti apa di masa depan, itu tidak terlalu diberikan detailnya. Tapi kalau pemerintah, organisasi pemerintah, maka di laporan keuangan itu wajib, ya, bahkan ada detail tentang perkiraan tindakan atau rencana-rencana atau strategi-strategi tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah di masa yang akan datang. Kemudian untuk pelaporan di sektor bisnis itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Serta PSAK-nya kalau di organisasi pemerintah maka menggunakan standar akuntansi pemerintah dan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir untuk sektor swasta atau sektor bisnis, laporan keuangannya itu diperiksa oleh auditor eksternal atau auditor independen, ya, yang mana bekerja pada KAP. Sementara yang sektor pemerintah, organisasi pemerintah itu diperiksa oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan, gitu ya. Kemudian kita masuk ke akuntansi yang ada di sektor publik. Oke, di sini mungkin saya akan langsung saja implementasi akuntansi manajemen keuangan dan akuntansi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya, yang digunakan atau yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Oke, yang pertama untuk akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen itu kan lebih memberikan informasi kepada pihak internal dari perusahaan, gitu ya. Jadi dalam implikasinya terhadap pemerintah, fungsi akuntansi manajemen itu sendiri ada dua fungsi utama. Yang pertama sebagai alat perencanaan dan yang kedua sebagai alat pengendalian atau controlling. Nah, hal ini implikasinya tuh sudah kita bahas waktu penganggaran kemarin, ya. Yang mana kalau Anda masih ingat, di siklus penganggaran itu tahap pertama yang dilakukan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Kemudian setelah tahap perencanaan ada tahap ratifikasi, lalu ada tahap implementasi, kemudian ada tahap pelaporan gitu, lalu ada tahap evaluasi dan pelaporan, lalu ada pengendaliannya. Nah, kaitannya dengan akuntansi manajemen di sini adalah, jadi setelah semester pertama pelaksanaan anggaran,
itu pemerintah harus membuat laporannya. Jadi 6 bulan awal gitu ya. Ini kan 2020. Berarti di bulan Juli itu pemerintah sudah membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan atau mengenai pengelolaan anggaran yang sudah dijalankan selama 1 semester awal ya, selama semester awal. Kemudian itu disampaikan kepada DPR ya atau parlemen. Kemudian dievaluasi oleh parlemen ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan pandangan gitu ya, kira-kira dari anggaran itu masih bisa dijalankan semuanya seperti yang sudah ditetapkan di awal atau perlu ada revisi ya, karena sekali lagi besar kemungkinan ya anggaran yang sudah berjalan itu direvisi, itu besar kemungkinannya. Tapi memang sebaiknya seandainya pun ada revisi itu tidak revisi yang signifikan gitu ya, tidak terlalu material gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada fluktuasi dari harga inflasi gitu misalnya, ya mau nggak mau kan memang harus direvisi, yang mungkin bisa revisinya itu cukup signifikan ya. Kalau revisi cukup signifikan maka biasanya pemerintah akan membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan untuk dilaksanakan dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kerjanya. Kemudian alat pengendaliannya ya tadi ya, karena sudah melaporkan, maka bisa mengendalikan apa yang akan mungkin terjadi di masa akan datang. Kemudian kalau jadi fungsi akuntansi manajemen itu lebih ke internal perusahaan, lebih ke internal pemerintah sendiri ya, dalam menyikapi yang sudah terjadi, kemudian langkah-langkah atau strategi apa yang akan ditetapkan di masa yang akan datang. Lalu kalau akuntansi keuangan itu lebih kepada pelaporan ya. Jadi cara atau karena pelaporan keuangan, dalam proses pembuatan laporan keuangan itu kan dimulai dari siklus akuntansi, ya kan? Siklus akuntansi itu dimulai dari adanya bukti transaksi, kemudian penganalisaan, lalu di jurnal, kemudian setelah penjurnalan posting, setelah posting bikin neraca saldo, neraca lajur, ya kan? Lalu pembuatan laporan keuangan sampai akhirnya laporan keuangan itu dipublikasikan. Nah, karena melihat penggunaan siklus akuntansi yang ini sama seperti yang digunakan oleh sektor swasta, maka pemerintah juga mengadopsi atau mengikuti gitu cara yang dilakukan oleh sektor swasta, sehingga pemerintah juga menggunakan akuntansi keuangan dalam proses pelaporannya. Kemudian meskipun cara laporan keuangannya itu sama, tapi standar yang digunakan antara sektor bisnis dengan sektor pemerintah itu beda. Tadi sudah disampaikan kalau sektor bisnis itu menggunakan standar akuntansi keuangan, sementara yang sektor pemerintah itu menggunakan standar akuntansi pemerintah. Kemudian dari secara laporan keuangan ya, laporan keuangan di sektor bisnis itu terdiri dari 5 ya, ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara kalau di organisasi pemerintah, laporan keuangan itu ada 7, jadi 5 laporan yang tadi ditambah 2 laporan lagi. Nah, 2 laporan inilah yang merupakan ciri khas dari organisasi pemerintah ya. Jadi ada laporan laporan realisasi anggaran, dan ada laporan perubahan saldo atau laporan SAL. Nah, nanti silakan ini bisa kita pelajari setelah materi ini setelah UTS gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk materi hari ini. Kemudian kita bisa langsung move gitu ya ke e-learning untuk sesi diskusi. Dibatasi ya, sesi diskusi itu hanya 9 penanya, hanya 9 penanya aja. Kemudian silakan bagi kelompok bertugas bisa menjawab sampai selesai. Ya, jadi saya beri waktu sampai besok, karena mungkin nanti Anda ada kuliah lagi kan, daripada Anda tidak mengikuti kuliah yang lain.
Jadi silakan saya beri batas waktu sampai besok pagi gitu ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya rasa dari saya cukup segitu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau mungkin salah informasi gitu ya. Saya dikoreksi nggak apa-apa loh ya. Misalnya saya tadi salah informasi apa, silakan dikoreksi. Sampaikan di grup WhatsApp ya Bu. Tadi Ibu bilangnya gini, padahal menurut buku seperti ini, kayak gitu nggak masalah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu, mohon maaf. Yes. Saya sama Ricky Seldi nggak bisa presensi, Bu. Nggak bisa absen. Loh. Anda absen jam berapa? Gimana, Bu? Anda tadi aksesnya jam berapa? Ini barusan lihat Ibu. Ya benar Mas, barusan lihat benar. Sama, Saya Bu. kan cuma kita jam Ya, 7. Iya, mohon maaf, Bu. Nah, ya nanti saya buka. Ya, Ya. baik, Bu. Gitu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau nggak ada kita akhiri. Selamat berdiskusi di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung logout semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Langsung logout semua. Nanti record saya Makasih matikan. banyak. Ibu. Iya. Yuk.